Puji Tuhan, kita pada kesempatan malam hari ini, kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat hadir di dalam perbaktian 10 hari berdoa. Saya mau share screen di sini sebentar. Oke. Baik, pada hari ketiga ini, judulnya adalah penyerahan adalah kunci. Hari pertama kita belajar bagaimana pemberian yang paling berharga. Kemudian kemarin kita mempelajari menggenggam pemberian itu. Dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan pemberian itu. Jadi kuncinya adalah penyerahan. Penyerahan adalah kunci. Oh, ini adalah seminar motivasi ternyata. Ini salah PowerPoint atau apa? Oh, ternyata enggak. Mungkin kita pernah menghadiri seminar motivasi seperti ini. Pantang menyerah. I'm impossible maksudnya ya. Impossible. Dengan seminar motivasi, dengan motivasi menjadi katanya apa? I'm possible, saya mampu. Pantang menyerah. Dengan kemampuan kita sendiri, kita bisa apa? Melakukan apa yang kita mau lakukan. Saudara-saudara, ternyata apa yang kita pelajari di dunia ini bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Ayat inti diambil dari Roma 12 ayat 1 yang dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita hanya ada dua pilihan. Nggak ada pilihan ganda atau pilihan apa kalau dibilang multiple choice. Mungkin ada yang bantah ya. Benar, karena apapun multiple choice sebenarnya hanya ada dua pilihan, yaitu ya dan tidak. Kalaupun misalnya ada pilihan 1, 2, 3, biasanya pilihan pertama adalah A, ya atau tidak. Kalau A tidak, maka jawabnya adalah, pertanyaan selanjutnya adalah B. B, ya atau tidak. Mohon maaf saudara-saudara, suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas ya? Oke. Jadi ini kebetulan pakai headsetnya mungkin sedikit kurang sensitif. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa di dalam hidup ini sebenarnya kita cuma punya pilihan dua. Ya atau tidak. Kalau dalam perkembangannya ada pilihan ganda katanya. Ya, sebenarnya ada benar atau salah lah sebenarnya soal itu. Dalam perkembangannya ada pilihan A, B, C, D, bahkan E. Ya. Tapi sebenarnya pilihan hanya dua. Ketika kita diajukan satu jawaban yang A, kita hanya mempunyai dua pilihan. Jawaban A, benar atau salah. Kalau salah, maka kita pindah ke B. Lalu kita B ditanya lagi, dua pilihan lagi. Benar atau salah. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan itu multiple choice atau bahkan ada pilihan yang benar adalah A dan B atau A dan C dan sebagainya. Pilihan kita hanya dua. Saya mau kisahkan kisah seorang penguasa muda. Diceritakan bahwa ada seorang pengusaha muda yang berusia 36 tahun. Satu ketika dia menerima kabar bahwa temannya
yang seorang pendeta tiba-tiba meninggal dunia pada usia 41 tahun. Shock juga dia. Dalam hatiku timbul pertanyaan. Kalau katanya, Allah memanggil saya menjadi seorang pendeta, tetapi saya sendiri tidak ingin jadi pendeta. Bagaimana? Selama beberapa saat atau selama seminggu dia katakan, dia bergumul. Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta. Tetapi panggilan itu atau bisikan itu semakin jelas bahwa kamu harus melayani Tuhan. Ya ini mungkin kejadian ini bukan di Aten ya. Kalau Aten mungkin harus belajar dulu ke UNAI berapa tahun. Tapi ini di tempat lain bahwa seorang pengusaha hanya mungkin dengan belajar sebentar aja dia bisa jadi pendeta. Pergumulan buat dia. Pagi, siang, malam. Dia tolak keinginan Allah. Dia berargumen dengan Allah. Dia katakan bahwa, ya Tuhan, kalau saya memang dipanggil untuk melayani Engkau, tidak harus jadi pendeta. Saya bisa melayani Engkau dengan lain cara. Saya bisa memimpin pujian, saya bisa menjadi seorang penyanyi, saya menjadi diakon, atau yang lain-lain. Rupanya Allah tidak mendengar atau tidak menghiraukan akan keberatan dari penguasa ini. Pengusaha ini masih terus berargumen, masih terus menolak akan kehendak Allah. Sampai akhirnya ketika ia berlutut di samping tempat tidurnya, dengan ketenangan, dengan hati yang berserah, tanpa argumen lebih lanjut, sebuah pikiran yang tenang memasukinya, bahwa Allah mengasihi dia. Dan saat itu dia berkata, Tuhan, saya percaya Engkau mengasihi aku, dan aku harus melayani Engkau sebagai seorang pendeta. Dalam beberapa menit kepercayaannya kepada kasih Allah membuatnya menyerahkan dirinya sepenuhnya. Dan saat itu juga dia merasakan begitu damai, begitu sukacita. Kemudian 1,5 tahun kemudian Allah memanggilnya untuk menjadi seorang pendeta dan melayani di dalam satu jemaat. Bertahun-tahun kemudian, ia masih sangat bersyukur kepada Allah. Kasih dan kebijaksanaan Allah yang tak berujung itulah yang menunjukkan kepadanya cara yang sama sekali berbeda dari apa yang ada dalam pikirannya. Sekarang ini dia melihat bahwa penyerahan ini memberikan berkah dalam kehidupan. Dia tidak menolak lagi. Dia tidak berargumentasi lagi. Allah telah membimbingnya dengan cara yang terbaik karena dia mau menyerahkan dirinya dipimpin oleh Allah. Mengapa kita harus menyerah? Satu kutipan dari Gary F. Williams, How to be Filled with the Holy Spirit and Know It, dikatakan adalah penyerahan penuh adalah kunci keselamatan, kelahiran kembali, kemenangan atas dosa dan godaan, dan kepenuhan Roh Kudus. Jadi penyerahan penuh. Saya mau share sedikit cerita ya. Ini ilustrasi berenang ini sebenarnya pengalaman pribadi saya nih. Ini pernah saya ceritakan ketika awal-awal
Jemaat Kemang Pratama dibentuk ya, diorganisir. Kebetulan saat itu saya berikan kesempatan untuk berkhotbah dan ilustrasi ini saya ceritakan. Jadi ketika berenang, ya, waktu itu sekolah masih SMP kalau nggak salah. Iya masih SMP betul. Ada pelajaran berenang. Nah sekali waktu bukan lagi pelajaran berenang sih, kita lagi memang mau berenang. Saya ini sebenarnya nggak bisa berenang, tapi begitu ngelihat teman-teman masuk kolam renang jebur, enak banget ya berenang, enak banget berenang, semua berenang enak banget. Saya tanpa pikir panjang, saya langsung loncat. Yang dalamnya 3 meter kalau nggak salah. Tempat yang paling dalam, karena itu kolam renang kan mulai dari yang landai, ya yang cuman kira-kira mungkin 1 meter kali ya, 1 meter sampai yang sekitar 3 meter, saya lupa lagi. Pokoknya yang penting saya tuh lebih dari tinggi saya airnya. Begitu masuk jebur, ya apa yang terjadi saudara-saudara? Saya nggak bisa berenang. Bisa dibayangkan. Akhirnya dengan apa? Dengan gaya bebas sekali ya, bukan gaya bebas atau gaya kupu-kupu, tapi dengan gaya bebas sekali, saya apa? Kuciprak. Dan kebetulan, ya, puji Tuhan saat itu, ada teman saya yang lihat. Ya, waktu itu safeguard sih kalau nggak salah nggak tahu lagi kemana, belum sempat lihat lah mungkin ya. Atau waktu zaman dulu mungkin safeguard nggak ada kali mungkin. Teman saya lihat, dia langsung lompat, dia tarik saya. Tapi saudara-saudara, ketika saya ditolong, saya bukan berterima kasih atau bukan diam, tapi saya masih berontak. Nah teman saya ini, ya nggak tahu karena kesal atau apa, tapi belakangan dia bilang katanya, ya saya harus lakukan itu katanya. Saya dipukul di bagian leher saya dipukul. Dengan dipukul saya langsung sedikit diam. Nah ketika diam itu saya langsung dirangkul dan dibawa ke pinggir. Saya sudah tidak meronta-ronta lagi. Nah saudara-saudara, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bagaimana ketika kita mau ditolong, ketika kita membutuhkan pertolongan orang, kadang-kadang kita berusaha atau masih berusaha untuk melakukan apa? Aksi-aksi kita sendiri. Cara-cara kita sendiri. Sehingga menyulitkan, bahkan membahayakan kalau dibilang. Membahayakan orang yang menolong kita. Dan ketika teman saya ini memukul saya dan saya sedikit berhenti, kemudian diam dan dia katakan diam. Nah, lalu saya tenangkan diri saya, diam, baru dia seret saya. Dan saya ditolong. Saudara-saudara, pengalaman berenang itu hampir sama dengan si pengusaha itu. Ya, dikatakan di sini sama seperti penguasa itu harus menyerah, ya, harus menyerah sebelum Allah dapat menggunakannya sepenuhnya. Dikatakan demikian juga Rasul Paulus harus menyerahkan kehidupan dan rencana lamanya ketika Tuhan memanggilnya dalam perjalanan ke Damaskus. Saudara-saudara, kalau tadi pada waktu ilustrasi berenang itu, saat itu saya tetap berontak. Ya mungkin teman saya itu akan tinggalkan saya dan saya mungkin akan tenggelam. Atau bahkan dia juga ikut tenggelam karena apa? Karena berontaknya saya. Sehingga rencana keselamatan atau rencana dia untuk menyelamatkan saya itu bisa gagal. Tetapi oleh karena saya diam, oleh karena saya menyerahkan sepenuhnya, terserah dia deh, mau ditarik kemana saya, sehingga saya menjadi selamat. Nah ini, menyerah. Ketika kita menyerah, kita serahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan menggunakan sepenuhnya. Dalam suratnya kepada orang Roma, Paulus kemudian mendesak orang-orang percaya untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Persembahkan tubuh.
Sama seperti si pengusaha itu. Dia serahkan. Dia berserah. Sehingga dia mau untuk melayani Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Mungkin banyak sekali karena ketidaktahuan. Tetapi mereka malah menyerahkan diri mereka kepada tangan mereka sendiri. Kemauan mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri. Ingat tadi pada waktu awal pertama saya katakan bahwa pilihan cuma dua. Iya, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan, atau tidak. Atau dengan kata lain hanya apa? Mengikuti apa kemauan kita sendiri. Nggak ada pilihan dua-dua. Tuhan, saya mau menyerahkan diri pada Tuhan, tapi saya juga mau pakai jalan saya sendiri, Tuhan. Nah, itulah sebabnya sering saya katakan bahwa salah kalau kita bekerja untuk Tuhan. Karena harusnya apa? Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka kita bekerja menurut diri kita sendiri, menurut keinginan kita sendiri. Oh, ini baik. Oh, menurut saya ini baik, maka inilah yang saya kerjakan, Tuhan. Tapi bukan bekerja sama dengan Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi masih mengikuti apa? Kemauan kita sendiri. Nah, orang yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan adalah mereka yang tidak mereka tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itulah yang merupakan karunia yang melahirkan semua karunia-karunia yang lain. Saudara-saudara, kalau seseorang yang merasa bahwa saya tidak bisa melayani Tuhan, saya tidak bisa berkhotbah Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini Tuhan. Sebenarnya problemnya bukan masalah bisa atau tidak. Masalah kita mau atau tidak. Ketika kita mau menyerahkan diri pada Tuhan pertama, maka apa? Roh Kudus akan menguasai kita. Dan bila mana Roh Kudus itu menguasai kita, maka dikatakan di sini, karunia-karunia yang lain akan lahir. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita, akan memberikan kemampuan buat kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi sebagaimana halnya dengan janji-janji lainnya, diberikan dengan syarat, banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah, mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian tidak mendapat keuntungan. Karena mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Banyak orang yang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kok rasanya saya nggak ada rasa damai. Nggak ada rasa sukacita. Oleh karena apa? Mereka tidak menyerahkan jiwanya. Saya melayani Tuhan. Saya berkhotbah Tuhan. Saya memberikan persembahan Tuhan. Saya melawat Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan bukan penyerahan jiwa. Hanya mengikuti kehendak diri sendiri. Sehingga apa? Tidak dikuasai oleh kuasa ilahi. Saudara, di sini dikatakan sebagai manusia kita menolak untuk menyerahkan kebebasan kita. Kenapa menolak ya? Karena apa? Biasanya keinginan daging atau keinginan kita, enak sekali ya. Kesombongan, tinggi hati, banyak orang melakukan hal itu. Dan itu satu prestis buat mereka. Satu kebanggaan buat mereka.
nggak mau sebenarnya melepaskan itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita yang sebaliknya. Allah sebenarnya ingin menyembuhkan kita dan membuat kita bebas. Ya, tapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaharuan seluruh keadaan kita, maka kita harus menyerahkan segenap diri kita kepadanya. Jadi bukan setengah-setengah, serahkan. Tuhan, saya mau ini, tapi ya sebentar aja ya. Ya sama seperti kalau dikatakan ada ungkapan katanya, gereja masih Advent hari ke-7, Advent hari ke-7. Ya Adventnya katanya jangan pada hari ke-7 aja. Jadi satu hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak jadi orang Advent, nggak tahu jadi orang apa gitu, jadi orang-orangan. Cuma hari ke-7 aja jadi orang Advent. Enggak, saudara. Dikatakan harus menyerahkan segenap diri kepadanya, baru kita bisa diubahkan. Kehidupan dosa tidak sebebas apa yang kita bayangkan. Kita merasa bahwa orang-orang enak aja ya di luar ya, bebas sepertinya melakukan dosa, melakukan kebohongan, melakukan sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Tapi dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 80 dikatakan, setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah pengendalian kuasa yang lain. Siapa kuasa yang lain itu? Ya, ia bukan miliknya sendiri, ya, bukan milik Allah. Lalu siapa? Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, tetapi ia ternyata berada dalam perhambaan yang paling hina. Wow. Ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran karena pikirannya dikuasai setan. Jadi ternyata miliknya tadi ya, kuasa yang lain adalah milik setan karena dikuasai oleh setan. Meskipun ia memuji dirinya bahwa ia sedang mengikuti bisikan kalbu dari pertimbangannya sendiri, ya, dari pertimbangan sendiri. Namun, ya, saya tambahin dalam kurung itu. Namun sebenarnya ia menaati kehendak putra kegelapan. Siapa putra kegelapan? Tadi dikatakan itulah setan. Kristus datang untuk memutuskan belenggu penghambaan dosa dari sini. Jadi seringkali kita memuji diri, mengikuti bisikan kalbu katanya. Menurut hemat saya, menurut pemikiran saya, yang terbaik adalah ini. Tapi sebenarnya apa? Pertimbangan diri sendiri. Yang sebenarnya adalah apa? Dia mengikuti kehendak putra kegelapan, yaitu setan. Apa sih ruginya kalau kita berserah pada Kristus? Ada nggak sih sebenarnya itu? Jadi di sini nggak dikatakan nggak ada ruginya. Karena apa? Dia mampu, dia tuh Yesus ya, Yesus Kristus. Dia mampu membebaskan kita dari kelaliman diri kita sendiri. Saya adalah orang yang angkuh, saya adalah orang yang pemarah, saya adalah orang yang di sini katakan iri hati, penuh dengan kebencian, sering bertengkar, orang yang serakah, orang yang kecanduan, pemarah, sombong, penuh dengan keputusasaan, kerendah dirian yang kompleks, dan masih banyak lagi. Allah akan membebaskan kita dari semua hal-hal yang ini. Ingat, setiap manusia adalah masalah terbesarnya adalah diri sendiri. Kita adalah masalah terbesar bagi kita sendiri. Musuh yang terbesar adalah keinginan diri sendiri. Mengalahkan kemampuan diri sendiri. Mengalahkan iri hati kita. Mengalahkan kebencian kita. Mengalahkan amarah kita. Mengalahkan kesombongan kita. Itulah yang paling sulit. Itulah yang masalah kita. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 80 juga mengatakan, dalam perubahan yang terjadi, bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Ketika kita menyerahkan diri pada Yesus,
Kita melepaskan semuanya, kita serahkan semua. Plong, istilahnya. Bebas kita. Damai sejahtera. Sukacita. Itulah yang akan kita alami. Hanya penyerahan yang memimpin kita kepada sukacita yang abadi. Ya, tadi dikatakan juga di dalam Kerinduan Segala Zaman, di sini ditegaskan lagi Kerinduan Segala Zaman di jilid 1 halaman 356 dikatakan, barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya akan mendapat damai sejahtera dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Di dalam penyerahan yang sempurna, terdapatlah sentosa yang sempurna. Pada hari ini, malam hari ini, Yesus mengundang kita untuk mengalami istirahat yang sempurna. Mengalami damai sejahtera. Mengalami ketenangan yang tidak ada perkara-perkara dunia yang dapat menyedihkan kita. Pada jam ini, kita akan berdoa. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita nanti akan berdoa. Kita doakan bahwa kita akan atau ingin memberikan setiap bagian dari hidup kami. Setiap bagian dari hidup kita. Supaya Allah menggunakan kita sebagai instrumen untuk kemuliaan Allah. Jadikanlah hidup kita sebagai tindakan penyembahan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nanti kita akan berdoa untuk mengucap syukur. Kita berterima kasih oleh karena Tuhan telah mengundang kita menjadi seorang yang baru, sesuatu ciptaan baru. Dia tunjukkan kepada kita cara bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah tanpa batasan apapun. Dan kita juga berdoa untuk agar Allah dapat membantu kita untuk mengikuti dalam segala hal dengan kekuatan. Kita doakan agar kita dilindungi dari si jahat. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 18 dikatakan bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita berterima kasih pada Tuhan, karena Ia telah berjanji untuk melindungi kita dari si jahat, bila mana kita berserah kepada Allah. Tuhan akan memimpin di jalannya menuju kebahagiaan yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Amin.